Halo cuy, kembali lagi di channel Purple Team. Di video sebelumnya, gue udah sharing ke kalian gimana sih secure code review di aplikasi Node.js. Nah, di video kali ini gue akan jawab pertanyaan Mas Isriade dan Mas Muhammad tentang gimana secure code review di bahasa pemrograman Python dan PHP. Nah, penasaran kan? Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Video ini disponsori oleh PT Kode Keamanan Indonesia. Bagi kalian yang tertarik belajar cybersecurity tingkat lanjut, bisa banget ikut kursus Xcode Training. Selain belajar simulasi serangan, kalian juga akan belajar memperkuat postur keamanan loh. Link pendaftaran udah gua taruh di deskripsi. Nah, sekilas kita sudah pernah bahas tentang software composition analysis di video sebelumnya. Nah, terkait SCA, ini masih berkaitan dengan Static Application Security Testing, atau lebih mudahnya disebut SAS. Sebelum kita nge-lab, perlu gua jelasin dulu terkait prinsip dari SCA dan SAS. Untuk SCA, itu biasanya mereka akan ngebaca list dependency yang dipakai oleh program. Informasi yang diambil biasanya nama dan versi library yang sedang dipakai. Kemudian dia akan ngecek di database advisory mereka untuk mastiin apakah ada celah atau tidak. Nah, untuk di bahasa pemrograman Python, biasanya list dependency akan disimpan ke sebuah file bernama requirements.txt. Dan sedangkan untuk PHP itu tersimpan di file namanya composer.json. Package manager untuk Python biasanya namanya pip. Dan sedangkan untuk PHP biasanya pakai tool namanya composer. Jadi tanpa adanya file yang dibangkitkan oleh tool package manager, susah bagi tools untuk metain dependency yang terinstall. Makanya gue saranin ke kalian untuk ngoding baiknya sih selalu pakai package manager ya. Sedangkan SAS biasanya dia akan ngebaca semua codingan kita dan bandingin patternnya dengan database yang mereka punya. Sayangnya, SAS ini kadang temuannya bisa nggak 100% presisi sih, karena happy programmer ngoding biasanya beda-beda tiap orang. Jadi bisa aja patternnya yang udah dikenali SAS bisa salah. Aplikasi yang akan kita pakai di video kali ini namanya Horusec. Tool free open source yang bisa ngelakuin SCA dan SAS. Nah, kerennya, tool ini dia bisa analisis berbagai macam bahasa pemrograman, jadi bisa menjawab request dari Mas Isriade dan Mas Muhammad. Dokumentasi tool mereka juga cukup lengkap nih. Untuk jalanin aplikasinya, di sini cukup ketik perintah horusec start, dan nanti akan ditanya folder mana yang akan di-scan. Tapi kalian bisa juga menspesifik foldernya dengan tambahan argumen strip P dan dikasih titik garis miring untuk scan folder kalian berada sekarang. Menurut gua sih cukup mudah ya cara pakainya. Nah, sekarang kita coba lihat cara instalasinya. Untuk installnya kita bisa pakai dua opsi nih. Yang pertama via Docker dan yang kedua via Git. Kalau saya sih udah install Git ya di Ubuntu 20.04, jadi bisa langsung lanjut ke step selanjutnya cuy. Di dokumentasi katanya cukup copy paste perintah ini doang di terminal dan langsung beres. Kita coba yuk. Oke, sekarang kita nunggu proses instalasinya. Ini tergantung koneksi internet ya, bisa cepat bisa lambat. Nah, di sini kita ditanya password untuk instalasi di laptop kita atau PC kita ya. Kalian bisa nulis password kalian sendiri. Nah, untuk mastiin aplikasinya sudah terinstall atau belum, kita bisa ketik perintah horusec spasi strip help. Nah, kalau muncul kayak gini, itu berarti horusec sudah terinstall cuy. Targetnya, aplikasi web berbasis PHP yang akan kita scan yakni OWASP WebGauge PHP.
Source code web aplikasi ini memang sengaja dibuat banyak celah. Biasanya dipakai penggiat cyber security untuk nge-lab. Ya kayak yang kita lakuin sekarang ini. Cara makainya gampang sih. Copy aja URL git-nya, kemudian di terminal ketik git clone dan diikuti URL repository dari OWASP webgaud PHP. Kemudian ketik cd OWASP webgaud PHP untuk masuk ke folder yang kita clone tadi. Nah, untuk mulai scan-nya, kita bisa ketik perintah horusec, spasi start, spasi strip p, kemudian diikuti dengan titik garis miring untuk mulai scan dari folder terkini. Nah, proses scan ini juga bisa dikatakan nggak cepat ya. Prosesnya bisa mungkin 1 menit, bisa juga 2 menit, tergantung banyaknya source code yang ada. Setelah proses scan-nya selesai, kita tinggal scroll ke atas aja nih untuk lihat hasil reportnya. Nah, di sini ada lumayan banyak temuan yang bisa kita lihat ya. Untuk totalnya di sini yang critical ada 17. Nah, yang level high itu ada 107 dan yang tidak diketahui ini severity-nya ada 27. Ya lumayan sih, kita bisa discover banyak temuan dengan satu tool ini namanya horusec. Nah, untuk target kedua kita pakai aplikasi web berbasis Python namanya Jangout yang memang didesain banyak celah keamanan. Seperti target web sebelumnya, aplikasi web ini memang dipakai untuk nge-lab security cuy. Seperti biasa, di terminal kita tinggal ketik git clone spasi URL repository yang kita copy tadi. Nah, setelah berhasil di cloning, jangan lupa untuk cd spasi Jangout. Kemudian untuk mulai scan-nya seperti sebelumnya, kita tinggal ketik horusec spasi start spasi strip p, kemudian spasi titik garis miring untuk scan folder yang ada kita saat ini berada. Nah, proses ini bisa lama ya, tergantung source code-nya. Biasanya sih bisa hitungan 1-2 menit. Nah, setelah selesai ini proses scan-nya, kita tinggal scroll aja ke atas. Nah, oh iya, ini ternyata horusec ternyata pakai bandit ya untuk scan-nya ya. Contoh bug yang ditemuin di sini ada hardcode password. Jadi password itu ternyata disimpan di dalam source code ya. Ini lumayan medium sih kalau dari severity di sini ya. Nah, temuan yang lain di sini ada bug try except pass. Cuman ini kayaknya kita perlu review manual ya. Kita validasi manual untuk nentuin benar-benar celah apa enggak. Jadi bisa dibilang SAS itu nggak sepenuhnya bisa 100% otomatis karena software engineer gitu kadang mereka punya habit atau kode style mereka sendiri-sendiri ya. Dari hasil scan aplikasi Jangout, di sini ditemukan ada 183 yang mungkin dikategorikan celah keamanan. Jadi di sini ada tanda kutip mungkin ya atau possible ya. Nah, kenapa bisa dikatakan possible? Karena memang kita harus ada validasi ulang untuk mastiin bahwa itu celah apa bukan. Nah, proses SAS ini memang biasanya diperlukan validasi ya. Yang gua suka lagi dari aplikasi horusec ini, ternyata mereka nyediain extension untuk visual code, di mana proses scan bisa juga dilakukan lewat IDE. Jarang sih ada tool yang bisa begini. Nah, cara install pluginnya gampang. Masuk aja ke menu extensions, kemudian ketik horusec di search engine, dan tinggal klik install. Nah, setelah terinstall, ada menu baru di sisi kiri ya, bagian bawah, itu icon horusec.
Nah, kita klik aja menu itu. Nah, kemudian kita klik Start Analysis untuk mulai scan dari Visual Code. Nah, seperti biasa, proses scanningnya ini perlu waktu ya. Biasanya sih 1-2 menit sih. Tapi ya kita tunggu aja. Setelah proses scanningnya selesai, hasilnya itu akan muncul di sisi kiri atas di bagian vulnerabilities. Nah, di situ akan muncul semua celah-celah keamanan yang ditemuin sama si Horusek. Kita bisa klik salah satu celahnya, nanti akan kebuka source code mana sih yang bercelah. Nah, contohnya kayak ini. Nah, kalau kita arahkan mouse ke celah, biasanya sih akan muncul text hover ya, yang nunjukin deskripsi dari celah itu. Nah, selanjutnya kita akan automate secure code review dengan menggunakan GitHub Action. Gua ada dua opsi. Yang pertama pakai template yang sudah existing di GitHub Action Marketplace, dan yang kedua kita bikin sendiri workflow GitHub Action-nya. Yuk simak aja videonya. Langkah pertama kita buat dulu repositorinya. Tulis nama repo yang kalian mau. Kemudian visibility gua set as public ya. Kalau udah tinggal klik submit aja sih sebenarnya. Copy URL repo yang baru aja kita buat. Nah, kita balik ke terminal. Selanjutnya kita masuk ke folder source code di mana kalian mau masukin itu ke GitHub. Kemudian kita hapus folder .git-nya. Nah, selanjutnya pastiin nih udah nggak ada folder .github. Nah, kalau udah, nanti kita akan inisiasi foldernya dengan git init, dan kita tambahkan originnya dengan URL repo yang kita udah buat tadi. Itu URL-nya gua dapat dari browser yang tadi sih, yang ini. Yap, bener, yang itu. Oke, kita langsung masuk aja ke folder .github. Kemudian masuk ke folder workflows. Kita buat workflow baru untuk Horusek. Gue kasih nama ini. Nah, nanti di sini gue akan copy paste dari GitHub Marketplace. Nah, bagian ini kita copy aja. Sebenarnya sih enaknya pakai GitHub Marketplace, kita jadi nggak perlu ngoding workflow manual sih. Ya cukup pakai aja template yang sudah ada. Oke, nah kita copy paste ke sini. Nah, sebenarnya ini tinggal ini aja sih, pushnya kita ganti dengan pull request, karena biar scan-nya itu ketika pas pull request aja. Kalau udah, kita simpan dan langsung kita push ke GitHub ya. Untuk nge-pushnya biasa kita ketik git commit di folder utama. Nah, kalau udah langsung push aja sih. Kalau udah, kita tinggal ini aja sih, tes dengan bikin branch baru namanya tes Horusek. Kita langsung check out aja ke branch baru itu. Kita edit file apapun sebenarnya bebas sih. Nah, di sini gue kasih tambahan teks di readme.md ya. Sebenarnya alasannya sih karena yang penting ada file yang berubah aja sih ketimbang nggak ada. Karena untuk pull request ya kita harus ada yang diedit gitu kan. Oke, kita commit, kemudian seperti biasa kita push kode yang tadinya kita ubah atau mungkin teks yang kita ubah tadi. Nah, kita masuk ke browser. Sekarang kita akan bikin PR baru.
untuk buktiin apakah tadi template dari GitHub Action Marketplace itu tuh udah langsung jalan apa enggak. Oke, kita coba lihat di bagian ini. Wih, ada tuh Horusec Scan. Nah, ternyata langsung jalan sih guys. Sebenarnya nggak susah untuk bikin GitHub Action itu. Nah ini jalan nih. Nah, kurang lebih seperti ini sih hasilnya. Tuh, udah langsung selesai tuh. Nah, kalau kalian nggak suka dengan template GitHub Action dan menurut kalian kurang gigi, sebenarnya ya kita bisa bikin step sendiri sih, nggak usah pakai uses. Tinggal kita ubah aja, run, terus kita tulis base script yang kita mau. Nah, mungkin gue kasih contoh aja sih. Nah, kita balik ke folder sebelumnya. Terus kita edit Horusec Analysis dengan aplikasi Vim. Nah, yang tadinya uses dan ada argumen with dengan custom base command kita. Ketik run, kemudian pertama adalah kita install dulu. Oke, berarti ini kita copy yang dari dokumentasi. Intinya kita install dulu Horusec-nya. Kemudian kita copy paste ke sini. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan perintah Horusec start spasi strip P diikuti dengan titik garis miring. Nah, sebenarnya cuma itu doang sih kalau mau bikin GitHub Action secara manual ya. Nah, sisanya tinggal dites aja sih. Nah, ini dia. Ya, ternyata jalan mulus guys, nggak susah kan. Nah, inilah kenapa gue suka dengan tools ini. Selain mudah dipakai, kemudian juga dokumentasinya cukup lengkap sih. Jadi kita nggak terlalu pusing troubleshooting dan segala macamnya itu. Kurang lebih itu sih guys. Thank you ya. Nah, gimana tuh videonya? Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan ke channel Purple Team ID. Bye.